Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Aditya. Konten kali ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya yang menceritakan tentang pengalaman yang sudah saya lakukan selama berkarya dalam bidang fotografi. Kemarin kan saya bilang tentang saya sudah menang dalam lomba foto tingkat nasional, dan itu kemarin saya mendapatkan kamera D5100. Lalu hal yang paling menarik bagi saya adalah selain mendapatkan hadiah kamera itu, saya mendapatkan sebuah apresiasi dari almarhum bapak saya. Pada waktu itu memberikan sebuah kebebasan kepada saya untuk memilih kebebasan segalanya saya diberi kebebasan dan langsung diberi kepercayaan sama almarhum bapak saya. Kaget juga tahu-tahu bapak saya memberikan satu kamera Nikon D300S dengan lensa 18-200. Dari situ saya jadi menggunakan dua kamera 300S dan Nikon D3000. Tapi di era-era itu kan lagi musimnya false color atau foto kamera inframerah. Jadi yang D3000 itu saya modif jadi kamera IR. Sejak 2012 hingga pertengahan 2013 ya, saya benar-benar berpikir dan mengintrospeksi diri, merenung apa yang harus saya lakukan tentang fotografi. Yang saya tahu adalah saya memotret setiap hari, memotret apa aja. Saya tidak memilih-milih genre. Bagi saya fotografi itu adalah semua. Dan di era sekarang pun juga semua jadi berfotografi. Di tahun 2014 era Android udah mulai booming. Yang sebelumnya kan kita pakainya BlackBerry ya, udah pakai Android. Dan tahun 2014 itu pun juga para hunter lomba foto juga belum main Instagram, masih kirim karya, masih ikuti melalui website. Cuman kalau ikut lomba foto melalui Instagram pada belum memulai pada waktu itu di tahun 2014. Jadi di tahun 2014 itu ada lomba foto Asia Max Peak ya. Jadi ada sebuah brand HP yang mengadakan lomba yang temanya jam lompat. Itu apakah awal saya mengikuti lomba foto Instagram? Mungkin beberapa kali saya mengikuti setelah saya punya Android di tahun itu. Terus dulu saya pakai. Lalu ada lomba-lomba yang istilahnya itu kan lombanya tematik setiap hari. Jadi cukup seru. Tatkala mendapatkan tema itu kita diadu. Bedanya kalau kita ikut lomba foto pada salon foto Indonesia atau Nikon Indonesia pada waktu itu, kita kan kirim karya atau kirim melalui website, sehingga kita tidak tahu pesertanya fotonya seperti apa, kan kita nggak tahu. Kadang-kala baru bisa terlihat kalau sudah tutup deadline. Nah, kalau di Instagram kan kita tahu nih foto-foto yang mereka gunakan, mereka upload. Nah, jadi strategi itu penting pada waktu itu. Jadi strateginya pada waktu itu selalu mengirim foto andalannya di waktu injury time. Jadi deadline katakanlah jam 12 malam, itu jam 12 kurang 5 menit, jam 12 kurang 10 menit baru kirim. Nah, itu dulu strateginya seperti itu. Nah, salah satunya yang foto yang pernah saya menangkan ini saya foto pas di Lombok lagi tarung, kan dia ada yang melompat itu. Kenapa saya mengirim ini? Karena nggak ada foto budaya. Nah, itu gunanya kita menganalisa hashtag. Cuman kalau era sekarang sudah beda. Cara-cara saya ini udah kuno. Orang-orang udah banyak yang tahu, udah ya banyak yang bisa. Menurutku, tapi di era dulu belum sampai sejauh ini. Era sekarang beda lagi. Kalau era sekarang tuh ngirim dulu hashtag terakhir biar orang-orang nggak tahu ini lomba foto apa. Itu hanya strategi itu hanya 5% dari kalau kamu bisa mencapai kemenangan. Itu menurut saya seperti itu. Dan 5%-nya lagi fotomu bagus. Yang 90% adalah keberuntungan atau waktu
sudah menentukan memang kamu harus menang. Kalau itu pendapat saya seperti itu. Setelah saya menang di tahun 2014, kalau nggak salah itu bulan Maret atau April, terus saya mendapatkan satu handphone hadiahnya yang Instagram tadi. Terus lanjut ada lomba foto di Solo, itu mengadakan lomba foto. Ada satu mall yang mengadakan lomba foto, temanya Capturing Solo Raya. Itu yang menjuri Bapak Darwis Riyadi. Jadi foto apa yang indah atau menunjukkan identitas Solo Raya gitu kan. Di sini juga untuk foto ini saya ceritakan juga, saya udah hunting beberapa kali dan saya tidak menemukan foto-foto yang menarik. Tapi pas hampir deadline, katakanlah 1 minggu itu deadline, 2 hari sebelum deadline itu saya ada tamu dari Jakarta, juga fotografer. Saya mengantarkan tamu-tamu itu Waduk Cengklek. Pada waktu itu cuaca habis hujan, tahu-tahu sekitar jam 4 sore itu udah hujannya udah reda. Kita sampai situ dan langitnya bagus sekali dan nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Biasanya orang, teman-teman fotografer Solo itu selalu rajin di tahun-tahun itu selalu rajin ke Waduk Cengklek, hunting sunset, cari-cari momen, motret landscape, motret HI, macam-macam lah. Jadi selalu ada orang kalau di Waduk Cengklek. Tapi di hari itu, kalau nggak salah itu hari Selasa ya, benar-benar nggak ada orang, cuma saya dan 5 peserta foto trip yang saya pegang pada waktu itu. Ya udah, saya motret aja itu. Ada beberapa momen, cuman yang saya kirim yang ini, dan ini mendapatkan juara 1. Nah setelah ini ya itu kenapa ini benar-benar menurut saya udah sangat beruntung sekali. Satu, kenapa saya bilang ini beruntung atau wayah ya, wayah menang ya menang gitu. Kita sampai ke lokasi itu pun nggak ada orang sama sekali, dan momen itu pun hanya milik saya pada waktu itu. Ya udah, memang pada akhir rezeki pada itu, kalau nggak salah hadiahnya sekitar 2 juta atau 3 juta ya. 3 juta kalau nggak salah, 3 juta plus lens kamera Olympus tapi yang Pro Summer. Kalau nggak salah itu kameranya dulu tak jual 1.200.000 kalau nggak salah. Ya kurang lebih kalau beli baru kan ya sekitar 1,5 juta. Nah berarti ya hadiahnya sekitar 4,5 juta total. Lalu di kompetisi selanjutnya saya mengikuti, karena stok saya sudah mulai banyak, karena saya setiap hari motret. Saya mendapatkan juara harapan 3 di Indonesia Nikon kompetisi kategori kids atau family. Terus lanjut lagi di tahun yang sama, di tahun 2014 saya mendapatkan juara 3 di Solo Batik Carnival. Itu pun juga ya beruntung juga gitu loh. Itu di situ kalau nggak salah saya motret sama teman saya bersandingan, cuma teman saya nggak kirim yang foto yang saya foto itu. Kebetulan yang menang dapat hadiah kamera Fujifilm X-F1 kalau nggak salah. Nah, saya mendapatkan itu generasi X pertama kali mulai keluar. Nggak pertama ya, itu yang kedua kalau nggak salah. Nah dari hal ini saya sudah sejak 2014 ini saya sudah memiliki bekal atau memiliki keyakinan bahwasanya lomba foto itu pasti akan kamu menangkan tatkala kamu selalu kirim dan jangan menyerah, selalu belajar. Kenapa harus kirim? Kalau saya kirim, berarti saya ada harapan menang. Kalau saya nggak kirim, berarti saya pasti kalah. Yaitu cara berpikir saya. Jadi pada waktu itu ya saya kirim terus, saya rajin kirim lomba foto. Jadi dari beberapa lomba yang saya ikuti selama setahun itu, banyak menangnya atau kalahnya, sudah pasti banyak kalahnya. Terus di tahun 2015, ini tadi kan 2014 saya sudah, intinya di tahun 2014 saya sudah memiliki bekal cara berpikir saya bahwasanya ya udah mengalir aja, kalau udah waktunya menang ya menang. Tapi di sisi lain di dalam benak saya itu selalu semangat dan selalu pesimis, saya harus juara 1. Itu walaupun nanti saya juga dapat juara 2, juara 3, juara harapan, juara favorit, bahkan nggak juara sama sekali gitu. Oke, lanjut di tahun berikutnya, di tahun 2015. Di tahun 2015 itu ada pembukaan hotel pertama kali di Solo. Ada hotel baru ya di situ.
Terus saya mendapatkan juara 1. Itu hadiahnya lumayan tuh 2 juta. Itu datang bayar 25.000 kalau nggak salah. Datang bayar 25.000, paling mahal 50.000. Kita pulang dapat hadiah. Saya kalau juara saya dapat juara 1. Dari lomba foto model yang pernah saya ikuti ya secara on the spot. Kenapa foto ini jadi juara 1? Ya kalau menurut saya foto yang saya kirim beda. Kalau lomba foto on the spot jangan langsung mikir fotonya yang wow gitu. Karena kita juga disediakan tempat seadanya sesuai ornamen-ornamen yang ada di situ. Dan kita tergantung mengatur pencahayaan, mengatur lightingnya, mengatur pose modelnya itu, sama identitas hotel itu sendiri atau yang mengadakan lomba itu. Nah, ini tekniknya saya biar beda karena kan saya selalu bawa flash, satu flash dan 2 gel yang orange sama yang biru. Nah, ini kenapa foto ini menang? Ya karena foto saya beda dari yang lainnya. Murup. Nah, kalau bahasa Jawanya murup, fotoku murup di antara foto-foto yang lain. Yang lain nggak ada rim light, ini saya kasih rim light. Saya kasih gel warna orange sehingga kebetulan di bagian pagarnya itu juga tralisnya ini, besi-besinya ini juga catnya juga gold, gold. Terus saya kasih flash kan jadi tambah nyala, jadi tambah hidup. Terus depan nggak saya kasih flash, saya menggunakan ambient lights yang karena sisi kiri ada jendela. Jadi saya exposure-nya saya menyesuaikan dari jendela itu. Belakangnya asal terang aja pada waktu itu. Nah, itu yang bikin beda. Kalau beda kalau lomba foto on the spot, insya Allah bisa pasti menang. Tergantung jurinya juga sih. Terus di tahun 2015 lomba berikutnya ada lomba foto Imlek. Nah, itu setiap bulan Februari, Maret. Nah, itu kan ada di titik 0 Kota Solo tuh selalu ada Grebek Sudiro lah. Setiap ada Grebek Sudiro ada lomba foto. Kebetulan itu juga habis hujan dan cuacanya tiba-tiba cerah. Ini saya pakai Nikon D300S, tadi juga pakai Nikon D300S. Ini saya pakai lensa wide Tokina 11-16. Ya mungkin foto ini jadi juara favorit karena warnanya cetar aja sih ya. Kalau foto festival sudah pasti bocor kayak gini. Cuman ya beruntung juga saya dapat angle yang baik, yang enak, dan naganya juga nggak terlalu nabrak-nabrak. Jadi kalau juara foto itu nggak harus clear gitu, nggak gitu. Menurut saya sama faktor keberuntungan, nggak faktor keberuntungannya, faktor wayah itu mempengaruhi menurut saya. Lanjut di lomba foto berikutnya, di lomba foto Canon Street Pixmatografi. Jadi itu lomba foto seperti Canon foto maraton ya. Jadi itu kayak ya bagus-bagusan foto juga ya, kayak ada durasi waktunya juga kayak gitu. Jadi kita motret jam, lalu hunting, selesai motret jam lagi. Itu teknisnya zaman dahulu kayak gitu. Hampir kayak Canon foto maraton. Nah, street fotografi itu sendiri di era itu saya sendiri juga masih bingung. Street itu yang bagaimana? Menurut saya pada waktu itu street fotografi itu ya motret manusia dengan kreativitas. Lalu kita berimajinasi di jalanan kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Cuman ya masih bimbang juga. Nah, oke. Setelah itu saya bingung tuh. Saya keluar dari tempat, saya cari handphone nih. Saya buka handphone, saya buka di Google street photography. Foto seperti apa? Nah, yang saya lihat, yang saya tertarik, misalkan yang saya lihat pada waktu itu ada orang duduk terus bawa balon Mickey Mouse. Nah, itu yang saya lihat tuh. Oh, street kayak gini. Ya udah, saya jalan pas tepat di depan mall di Jogja itu, di Malioboro itu. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu
terus ada anaknya ya sama cucunya lagi gendong anak, terus yang bapak-bapak saya tunggu pas ketutup wajah SpongeBob. Ya udah gitu aja gitu. Udah habis itu saya duduk, saya bingung teman-teman pada kemana itu, maunya hunting bareng kayak gitu kan, karena posisinya saya nggak tahu. Saya kirim, menang, lumayan, dapat duit kalau nggak salah, dapat kamera kalau nggak salah itu. Terus di lomba foto berikutnya di tahun 2015 saya mendapatkan juara 1 di kontes Lenovo Photo Challenge. Itu kalau nggak salah temanya body move, bergerak. Itu saya ngirim foto, stok foto, sudah pasti stok foto. Itu foto di Gunung Bromo. Nah ini 2015 ini menurut saya juga sangat beruntung sekali. Nah di lomba foto Plaza Indonesia foto competition, nah itu juara 1 dapat kamera Fujifilm X-A2. Nah saya udah ngebet banget tuh pengen punya mirrorless pada waktu itu. Kalau nabung ya duitnya kesaut-saut terus ya. Nah terus ada lomba, cuman itu nggak pakai kamera, itu pakai handphone. Di era-era itu handphone paling canggih itu iPhone 4S. Nah itu udah katanya udah kameranya bagus ginilah. Nah itu saya pakai Android Smartphone Andromax U. Saya pakai itu. Nah terus pas habis pulang dari Jogja, pas kereta tuh berhenti sejenak, terus ada kereta nih samping. Tahu-tahu anak kecilnya ngeliatin saya tuh. Aku keluarin kamera. Beda kalau kamera sekarang kan beda. Kita keluarin, buka, klik menu kamera, langsung klik ngambil gitu kan. Kalau dulu enggak, cek lama, lemot gitu. Saya hanya mendapat 2 frame yang bagus, yang ini. Nah terus saya kirim, tahu-tahu saya mendapat kabar dapat juara itu. Nah, disuruh ke Jakarta. Saya tuh rajin kalau dipanggil suruh ke penghargaan, menang, suruh datang, padahal nggak dibayarin. Saya modal sendiri, saya naik kereta, naik bus ke Jakarta. Kan ada yang kalau menang disuruh ke Jakarta, akomodasi, transportasi, hotel udah ditanggung, kita masih dikasih uang saku, ada kayak gitu kan. Kalau ini enggak, saya datang sendiri. Kebetulan ketemu teman-teman Jakarta juga yang suka ikut lomba foto. Udah dapat kamera itu. Mulai itu saya memakai 2 kamera D300S pakai lensa wide, Fujifilm X-A2 saya gunakan untuk pakai lensa kit. Jadi yang foto harian setiap hari saya bawa itu Fujifilm X-A2. Oke, setelah beberapa lomba tadi sudah saya sebutkan, dan ini ada lomba foto yang cukup bergengsi juga yang adain Kota Solo. Nah, terus yang saya menang ini di tahun 2015, hadiahnya udah berbeda dan dibikin beberapa kategori. Nah, kebetulan saya mendapatkan juara di kategori culture sama arsitektur. Di kategori culture itu saya menggunakan X-A2, Fujifilm X-A2. Ini pas kebetulan itu juga kebetulan juga saya lewat Keraton Solo, tahu-tahu loh ada kirap, nggak ada orang, teman-teman nggak ada itu, cuma ada beberapa orang fotografer. Loh kok gak enak uang, ya udah saya hunting sendiri itu. Ternyata teman-teman ada di istilahnya udah di tempat yang hunting yang di lokasi itu, pas nyegat ya dia pas keluar. Nah itu saya dapat juara 1 di kategori culture. Dan di arsitektur kebanyakan kan orang motret Bank Indonesia pada waktu itu ya, refleksi inilah itulah. Nah saya membuat sebuah framing tuh, Bank Indonesia-nya kelihatan, bangunan baru dan bangunan lama terlihat. Nah itu akhirnya saya dapat 2. Jadi naik panggung 2 kali itu keren menurut saya sih. Jadi panggil nama 1 naik, kategori ini menaik lagi itu keren banget. Seneng kalau gitu, seneng sebenarnya. Tapi kalau kalah ya nggak seneng. Terus singkat cerita, di tahun 2012-13 saya mengikuti salon foto hanya 1 kategori. Di 2014 saya mengikuti full kategori, ada 4 kategori: cetak warna, cetak monokrom, soft copy jurnalistik ya, atau soft copy kreatif. Nah 4
2014 itu saya ikut pertama kali 4 kategori. Karena sudah yakin tuh dari tahun ke tahun tadi kan udah yakin, oh dari 2 tahun tadi kan saya udah yakin, nah berarti saya bisa standar ikutnya kayak gini. Nah ternyata pada waktu itu di tahun 2014 itu ada di Medan kalau nggak salah. Nah ternyata saya best reject, nggak ada satu foto pun yang masuk. Setelah pengumuman itu keluar, gemes, mangkel, anyel, konyol. Foto kayak apa sih? Wah kayak nih, foto kayak apa sih yang diterima? Gembreket saya, bener-bener gembreket, satu aja nggak masuk itu bangetan gitu. Gembreket, konyol juga. Cuman setelah sharing sama teman-teman, alah biasa nih nggak ketompo, penting ngirim wani ngirim gitu. Timbangnya konco-koncomu nggak wani ngirim, gue wani ngirim. Oh iya. Padahal itu kan di sekumpulan juga saya juga masih bocah gitu. Sejak tahun 2014 itu saya kalah best reject. Bukan berarti saya berhenti, bukan berarti saya berhenti untuk berkarya, tapi malah tambah semangat, tambah saya tunjukin tuh. Ditambah lagi saya ada kamera mirrorless baru dan LCD-nya bisa di flip. Jadi saya bener-bener bisa low angle tuh, nggak harus beloson, nggak harus ngawur. Saya udah tahu komposisinya. Nah, terus saya kirim tuh di tahun 2015. Alhamdulillah saya pertama kali mendapat penghargaan di salon foto itu, mendapatkan silver sama honorable mention dan beberapa foto accepted. Kalau nggak salah itu masuk 9 foto kalau nggak salah. Saya kirim 16 foto, masuk 9 foto. Nah terus yang 2 mendapatkan penghargaan. Yang kategori silver itu saya mendapatkan cerita dari teman saya bahwasanya iki foto diedit, orangnya dihapus. Ini foto ini ada kuda pas lagi balapan itu, saya motret di daerah Gentan di Solo. Dia pas lari tahu-tahu pas belok orangnya jatuh, tapi kudanya masih lurus. Nah jarak saya sama kuda itu kalau nggak salah 1,5 meter. Saya benar-benar pas di bawah pembatas. Saya pakai low angle, udah hajar continuous, tak dapat akhirnya. Nah itu saya kasih Ghost Rider judulnya. Tapi dibahas ini orangnya dihapus, padahal itu asli. Nggak dihapus, itu asli. Ini foto asli. Kebetulan ya jaraknya lurus saja. Terus yang foto yang kedua, ini foto fenomenal di Solo pada waktu itu. Tatkala ada kirab Paskah, tahu-tahu katanya rame kan itu. Terus pas motret ini saya berimajinasi saat kayak tentara itu bawa salib itu, kayak perang salib nih. Cuman kan ya kalau motret di jalanan, Jalan Slamet Riyadi itu kan banyak pohon, banyak tiang listrik, kabel-kabel itu kan banyak. Ya tak hapus lah. Ya wis tak bikin hitam putih ya. Hasilnya kayak gini, saya mendapatkan penghargaan honorable mention. Jadi 2015 awal mula saya punya 2 penghargaan itu. Terus ada juga antar salon. Nah, kan masih semangatnya itu tahun-tahun itu. Antar salon itu maksudnya ada kayak salon foto namanya Bandung International Photography Award pada waktu itu. Jadi saya mengirimkan beberapa karya di kategori potret dan kategori monokrom. Ini saya dapat di kategori monokrom, saya mendapatkan 2 foto yang masuk, 1 medali emas dan 1 medali dan yang 1 mendapat honorable mention. Yang medali emas ini saya nggak nyangka itu. Kebetulan dulu pas ziarah ada bapak-bapak lagi nunggu. Sebenarnya itu bukan penunggu kotak amalnya, dia satpam. Tapi kebetulan pas di situ saya potret tuh kotak amal, terus belakangnya ada jam dinding. Nah, kayak gitu. Bentuk framing kayak gitu. Terus yang foto yang kedua ini foto adik saya. Ini stok foto lama sekali, ini adik saya waktu itu masih SD. Itu saya setting, saya foto pakai bawa tembak. Oke teman-teman, itu tadi singkat cerita perjalanan saya ngikutin lomba foto. Dan oh ya, masih ada satu lagi.
ada lomba foto San Anugrah Cakra pada waktu itu, hadiah cukup gede sekitar 10 jutaan. Nah kebetulan foto saya itu ngirim foto bendera. Pas ada upacara bendera di sungai Kali Pepe itu, saya ambil foto refleksi. Nah itu ditandingin sama foto-foto yang wow, menurut saya agak drop juga. Cuman kalau lihat beda, foto saya beda. Nah saya bermain refleksi, bermain kreativitas. Mereka para peserta lainnya bermain dengan kualitas keindahan foto itu dan momen. Tapi syukur alhamdulillah foto saya mendapatkan juara 1. Itu di tahun 2015. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita pengalaman saya di lomba foto tahun 2014 sampai 2015, dan besok saya akan lanjut lagi pengalaman saya di 2016, 2017 sampai 2021 ya. Saya akan cerita pengalaman saya dalam dunia lomba fotografi dan keluh kesahnya juga. Mungkin saya akan sharing juga. Mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman atau mau bertanya-tanya boleh komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, like atau share, dan ya dukung saya agar konten video saya lebih berkembang lagi, sehingga saya bisa lebih rajin lagi membuat konten fotografi di YouTube channel ini. Jadi cerita tadi mewakili saya tentang perjalanan saya dalam berkarya fotografi sejak tahun 2010 ya sampai 2014. Ini menceritakan tentang bagaimana proses berpikir, mulai dari tak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi sok, tiba-tiba kemaki, sadar diri tidak tahu apa-apa, bangkit dan belajar hingga sekarang. Sekarang saya masih banyak belajar, karena banyak era-era yang sekarang tanpa harus lomba foto dia berbisnis atau membuat konten video, konten menarik. Anak muda sekarang banyak yang sukses. Saya sangat senang sekali, dan saya juga terinspirasi seperti mereka. Mudah-mudahan kelak saya juga bisa bermanfaat, apa yang sudah saya alami, apa yang saya tahu bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.